Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, atau memohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi atau akan memperkenankan doamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, an ibadati, daripada beribadah atau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Surat yang ke-40, surat Ghafir ayat 60. Kajian kita kemarin adalah di antara adab-adab agar doa kita mustajab atau dikabulkan oleh Allah adalah kita harus jeli memperhatikan waktu-waktu yang sangat utama dan sangat dianjurkan untuk berdoa. Momen-momen, keadaan-keadaan, situasi-situasi dan tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Apabila kita berdoa di waktu itu, atau di peristiwa kejadian itu, atau di tempat itu, maka doanya akan dikabulkan Allah. Antara lain kemarin adalah doa di sepertiga malam akhir. Pagi hari ini kembali kita lanjutkan. Ada waktu, ada tempat, ada situasi, ada keadaan, ada peristiwa, ada kejadian yang kita memang sangat dianjurkan untuk berdoa. Tetapi ada pula nanti, ada pula orang-orang yang apabila dia berdoa Allah kabulkan. Itu pertanda ada pula orang yang berdoa Allah tidak kabulkan, karena barangkali kurang memenuhi syarat, atau kaifiatnya tidak sesuai, atau adab-adabnya tidak dipenuhinya. Yang jelas dalam ayat yang kita baca sabantako, berdoa itu perintah. Siapa yang melaksanakan perintah berarti dia telah mentaati Allah. Yang kedua, siapa yang berdoa dia beribadah. Orang yang tidak berdoa tidak beribadah. Yang ketiga, siapa yang tidak berdoa sombong, karena menganggap dirinya sudah serba bisa, tidak butuh lagi kepada Allah. Yang keempat, doa itu sebagai sarana, tempat bagi si hamba buat mengadu, meminta, memohon, curhat, bersandar. Dan yang terakhir, doa itu menenangkan, menyejukkan, menenteramkan hati, karena kita sudah melapor, mengadu, meminta kepada yang pasti akan memenuhi apa yang kita mintakan. Nah, pada sebab ini Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, Nabi SAW itu apabila beliau berdoa dan apabila beliau minta ampun, beliau ulang-ulang 3 kali, salasan. Apabila beliau berdoa, beliau ulang-ulang 3 kali. Apabila beliau minta ampun, beliau ulang-ulang 3 kali. Di saat dan ketika itu. Dan di kala lain kadang-kadang beliau ulang lagi doa itu.
Kan doa kita tidak boleh namanya isti'jal. Isti'jal, ista'jala, yasta'jilu isti'jalan, minta segera dikabulkan. Dan jangan paksa Allah untuk mengabulkan cepat. Serahkan sajalah kepada Allah bila Allah kabulkan. Isti'jal itu menyebabkan doa tidak makbul. Dijawab Rasulullah, kenapa tidak makbul? Kata beliau, orang yang isti'jal itu orang penggagih, orang pencapek, orang tergului, pada dapat kini ya sekali. Qad da'autu, sungguh aku telah berdoa dan aku telah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Lama-lama dia tidak berdoa lagi, putus asa berdoa, akhirnya tidak berdoa sama sekali. Itu dia isti'jal namanya. Sekali, dua, tiga kali tidak dikabulkan Allah atau belum dikabulkan, dia sudah putus asa. Tidak boleh berputus asa dalam berdoa, karena Allah sudah menjamin dikabulkannya doa. Allah telah menamai dirinya dengan Al-Mujib, Mim Jim Ya Ba, Al-Mujib. Sering dibaca orang, ya mujibas sa'ilin, wahai yang mengabulkan, wahai yang mengijabahi as-sa'ilin, orang-orang yang mengadu meminta memohon. Maka nyinyirlah, nyinyir itu namanya ilhah. Ilhah, alif hamzah, lam ha-nya panjang tambah ha, ilhah. Ilhah itu tidak jemu, tidak bosan, tidak penat, meminta, mengadu, memohon. Bahasa Arabannya nyenyeh. Nyenyeh ko kan mada namanya. Nyenyeh tengka. Nah, dalam berdoa, dalam minta kepada Allah, kita kadang-kadang diperintah untuk terus menerus. Dalam suatu riwayat kadang-kadang begini bunyinya, Allah membiarkan seseorang itu belum dikabulkan doanya karena Allah suka dengan cara dia minta. Allah suka dengan muliahnya, dengan nyenyehnya. Allah suka dengan nyinyirnya. Tidak penat, tidak jemu, tidak bosan, terus menyebut nama Allah, terus mengadu Allah. Kadang Allah senang, Allah suka. Kadang orang yang langsung Allah kabulkan doanya, itu pertanda Allah tidak suka dengan cara dia minta, langsung nak kasih, langsung diberi. Nah, pagi hari ini Bapak dan Ibu yang berhadir, kita juga harus di samping jeli memperhatikan waktu, tempat, situasi, kondisi dan peristiwa, juga harus kita perhatikan gerangan siapa-siapa saja yang doanya dimakbulkan oleh Allah. Makbul ke bahasa anu kamu kabu apa? Makbul, mim qaf ba waw lam, makbul diterima. Lawannya mardud ditolak, mim ra dal waw dal, mardud ditolak. Doa-doa siapa saja yang mukabur itu, maka hendaklah kita termasuk orang itu kalau dikabulkan juga. Di antaranya sesuai dengan momen kita sekarang ini, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka satu, dan doa orang yang berbuka berbeda itu. Doa orang yang berpuasa berarti sepanjang siang saja, sebentar kok sahur sampai berbuka itu puasa. Ya, sepanjang siang hari kita disukai banyak berdoa, banyak bermohon, banyak mengadu. Kalau tidak apa, tidak dapat, cari sebuku doa aja. Sayangnya masih bahasa Sinan, bawa-bawa salah supaya terkena berdoa. Habis salat buka, duduk di masjid buka, di mana terkena buka. Sebab kadang-kadang apa lamu membaca saja doa dengan catatan nyo harus paham, harus mengerti ana dimohon, ana diminta pun ana dikadukannya sepanjang siang puasa.
tanpa dipilah-pilah, lebih-lebih ditambah pula nanti antara azan dan iqamat. Lebih-lebih di samping puasa ditambah pula nanti dengan saat hujan lebat turun. Lebih-lebih nanti saat berpuasa ditambah pula hati yang sangat sedih. Lebih-lebih nanti di saat berpuasa itu kita bertaklah kepada Allah ketika sujud atau ketika di akhir salat. Jadi ada nanti sekian hal yang dapat doa kita dikabulkan Allah karena ada sekian banyak alasan. Yang kedua, doa as-saim 'inda fitrihi. Doanya orang yang berbuka ketika doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka, bukan doa berbuka. Beda tuh. Doa berbuka berbeda dengan doa orang yang berbuka. Doa berbuka sudah apa kita? Zahabaz zam'a. Atau yang populer diajar orang ketik-ketik sak siswa. Allah melaka suntu. Tapi itu adalah sekian banyak perdebatan daripada ulama-ulama. Ada yang mengatakan hadisnya 5, ada yang mengatakan salah, macam-macam lah. Tapi yang kita kajikan adalah itu. Yang kita kaji adalah doanya. Doa berbuka adalah berkaitan dengan berbuka. Kalau doa orang yang berbuka adalah orang yang berbuka itu berdoa. Jadi di bulan Ramadan, di bulan puasa, momen di siang hari itu makin kita lapar, makin letih, makin lulai, makin panik, ngadulah kepada Allah, dikabulkan. Bila ya semenjak kita berpuasa lah, semenjak sahur sampai sebelum maghrib, kita bacakan hadis yang populer, tapi barangkali perlu kita jalin yang sangin. Disebutkan bahwa hadis sahih daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang la turaddu yang tidak ditolak, artinya tidak ditolak, pasti dikabulkan. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya apabila dia berdoa, maksudnya dikabulkan doanya. Ai yustajabu lahum, dikabulkan doanya. Apakah dia sawaun kana da'watuhum li anfusihim aw li ghairihim? Apakah dia berdoa untuk dirinya sendiri atau berdoa untuk orang lain? Pokoknya berdoa tak. Kita ulang Ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doa mereka apabila mereka berdoa kepada Allah. Arti tidak tolak, ia diijabahi, dikabulkan, mustajab. Baik orang ko berdoa untuk dirinya sendiri ataupun dia berdoa untuk orang lain. Orang lain itu termasuk anak atau orang lain, anak, pasangan, ayah, ibu, saudara, saudari, karib kerabat, handai tolan, teman-teman, guru-guru, itu orang lain namanya. Jika dia berdoa, idza da'a rabbah, apabila dia berdoa kepada Rabbnya, dikabulkan. Maksud dikabulkan supaya cepet diperkenankan oleh Allah. Sur'atu ijabati doa, cepet Allah kabulkan. Bilonya kau tak tahu. Yang penting sur'atu ijabah, cepat diijabahi, cepat dikabulkan oleh Allah. Itu tergantung kepada Allah. Allah paling tahu kapan yang pas doa itu dikabulkannya, karena dia lebih tahu daripada kita. Nah, yang pertama al-imamul adil. Kau yang pertama, imam pemimpin yang adil. Didahulukan menyebut pemimpin yang adil. Yang dimaksud pemimpin sekolah, pemimpin negeri, pemimpin negara. Pemimpin negara akan Pak Wo.
sebelumnya Pak Wi, sebelumnya Pak Su. Jika orang itu adil, disyaratkan adil. Kenapa doa pemimpin yang adil, bukan hanya pemimpin? Adil itu kan sifat. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena dijelaskan oleh para ulama, pemimpin yang adil itu dia telah berusaha keras dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan agar kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapannya jangan sampai membuat rakyat yang dipimpinnya terzalimi, tersakiti, dikurangi hak-haknya atau dicurangi atau diperlakukan semena-mena. Itu bagi seorang pemimpin barik, berjuang untuk itu barik. Untuk adil bagi seorang pemimpin itu barik. Tiba di Minang kan lah tu, tiba di Parik tidak di Kempian, tiba di Mato tidak di Piciangan. Sehingga disebutkan dalam kitab kita karena dia telah melawan hawanya. Pemimpin ketikanya berkuasa itu hawanya acok ke muka. Kesabarannya, atas perilaku rakyatnya, dan dia telah berjuang habis-habisan untuk memperturutkan syahwat keinginannya, ketamaan, keserakahan, ambisi, mementingkan diri sendiri atau nepotisme. Padahal ketika itu dia mampunya berkuasa, tampuk sarang tangannya. Orang kalau tampuk sarang tangan itu kalah bakat tono negari itu. Nah ketika itu banyaklah berbagai macam keinginan-keinginan, bagaimana dan begitu. Mampunya tetap amanah, tanggung jawab, adil. Itu jarang orang yang bisa. Ialah pemimpin negara, pemimpin masyarakat, saya jarang ada orang. Ketika diangkat menjadi kepala ketua itulah banyak tu hal-hal yang membuatnya tidak adil. Lebih-lebih orang lah banyak mengaku kemanakannya, adiknya orang kampung. Lah banyak minta tolong, lah banyak minta mengadu. Ketika itu adil susah itu. Karena dia telah berjuang habis-habisan untuk kepentingan rakyatnya. Dan dia bersuara untuk menegakkan keadilan. Memutuskan, membuat kebijaksanaan seadil-adilnya dengan prinsip dia takut kepada Allah. Di mana nanti dia pula yang pertama nanti akan diadili nanti di akhirat. Itu yang mendorongnya berusaha untuk bersikap adil. Kalau dia berdoa makbul. Jika dia berdoa makbul. Bukankah mereka pemimpinnya adil kalau nanti di hari kiamat orang pertama yang dilindungi? Ada 7 golongan yang dilindungi. Yauma, hari yang la zilla illa zillu, hari yang tiada naungan kecuali ada naungan Allah. Penuh kesengsaraan, penderitaan, kesakitan, kepanasan dan segala macam nanti di mahsyar. Nah, salah satu orang yang akan dilindungi yang pertama kali adalah pemimpin yang adil. Adil itu gampang mengucapkannya, tapi cobalah nanti ketika memaci, ketika berkaso, ketika kita sarang di tangan, bola sarang di tangan, itu tesnya berat. Menjadi kepala sekolah sewa, ada banyak orang mendekik.
Itu kemenakan tu lah tamai sekolah tu hanya ke satu oleh sinan dua. Tu lah balik tu. Kemenakan je, kemenakan. Salam aku dah tahu inilah kemenakan kan. Tiba lo kawan cik lain. Ya lah mulai sekolah orang sinan bah tu. Itu anak dah salah saya cik dah. Kamu sudah sinan banyak. Payah. Tidak lulus ba'alah, diluluskan ba'alah. Orang banyak yang ikut. Segitu saja payah orang adil. Tiba di pari di kampihan kuah. Tiba di mata di picingan. Namanya nepotisme kan. Mengangkat kalangan keluarga sendiri, yang lain banyak juga yang mampu bisa. Bahkan lebih lagi kemampuan. Tapi kita tonjolkan kolega sendiri kan itu yang nepotisme. KKN kan. Makanya doa pemimpin yang adil itu langsung dimakbulkan. Pemimpin seko ya pemimpin wilayah, pemimpin negeri atau negara. Itu satu. Yang kedua, kaji kita ikut kini, yaitu doanya orang yang berpuasa. Nah sangat jaleh di kita wah. Sering guru-guru kita membaca setiap malam di malam Ramadan. Da'watum as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Rasono tidak perlu kita tarang leh. Tapi kita jalehnya sangit. Kenapa doa orang berpuasa itu makbul? Kenapanya kuah? Salah satu kemuliaan, keutamaan, keistimewaan orang berpuasa. Karena dia berpuasa adalah mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Makanya dikatakan puasa itu hanya aku yang akan balasi. Wa ana ajzi bih. Malaikat cuma mencatat puasa sunat dan puasa wajib. Mereka hanya mencatat, tapi malaikat tidak tahu berapa balasannya. Karena Allah saja yang tahu apakah orang itu berpuasa karena Allah atau tidak. Berpuasa itu butuh keimanan. Yang paling tahu siapa orang yang betul-betul berpuasa adalah Allah. Mereka berpuasa karena aku, atau dia berpuasa karena lantaran aku mengharapkan ridha dan balasan aku. Untuk itu hanya aku saja yang akan membalasnya nanti, bukan sekarang. Dan mereka tidak tahu dan tidak diberitahu berapa balasan. Di antara balasannya itu di dunia adalah doanya makbul. Itu balasan di dunia. Membaca di kitab fikih, kita fikih klasik teh. Adalah ketika musim kemarau panjang, musim panas yang sampai membuat tanam-tanaman mati dan tandus, air tidak ada, hampir-hampir kehidupan punah. Kita kan disunnahkan untuk istisqa, meminta hujan. Minta hujan itu caranya ada yang dalam langsung saya berdoa, itu istisqa aja namanya. Atau ketika khutbah Jumat, istisqa aja namanya. Atau kita salat dulu, bernama salat istisqa. Dan kita fikih begini bunyinya. Disukai orang-orang yang akan melakukan istisqa, minta hujan kepada Allah. Dimulai hari Senin dia berpuasa 3 hari. Kalau hadis Nabi ini ada tuh. Senin dia berpuasa 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Alasannya kenapa berpuasa? Doa orang berpuasa itu makbul, apalagi sekampuang orang berpuasa. Kemudian istighfar, karena penyebab hujan tidak turun salah satunya maksiat. Lalu hari Kamisnya sama-sama ke lapangan, cari tempat yang lapang, yang gersang, yang tandus. Semua penduduk negeri, bahkan hewan-hewan ternak pun dibawa begitu. Hewan-hewan ternak dibawa ke lapangan tandus. Hendaknya saja itu di lapangan
sekampung, lebih-lebih ahli maksiat datangkan. Sebabnya gara-garanya yang kadang-kadang jangan tertahan. Anak kecil, orang tua, orang muda, semua berpakaian sederhana, jangan bergaya lo ke lapangan. Kalau kita minta bawa semua binatang yang bisa dibawa, karena kita mempercaliakan kepada Allah, walaupun Allah itu Maha tahu, kami butuh semuanya, ini hamba-Mu semua. Diawali dengan puasa. Kenapa? Karena orang berpuasa apabila ada berdoa makbul. Senin, Selasa, Rabu, tambah Kamis. Senin juga puasa aja betul. Jadi kalau begitu sampai hari puasa. Kamis lah puasa biasa aja, Senin lah puasa biasa aja. Maka ulama menganjurkan yang tadi, orang berpuasa doanya makbul. Kalau begitu bisa lo kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah, doa yang sungguh-sungguh kita mohonkan kepada Allah, maka berpuasalah. Kalau tidak, berdoalah di hari Senin, di hari yang biasa berpuasa. Doalah di Kamis, di hari yang biasa berpuasa. Doalah di hari-hari putih, 3 balai, 4 balai, 5 balai bulan, namanya Ayyamul Bid, hari-hari bulan tarang. Berdoalah selagi puasa, karena jaminannya doa orang berpuasa akan dikabulkan Allah sampai dia berbuka. Itu satu. Kenapa begitu? Itu karena keagungan, keistimewaan, kemuliaan, fadilah, keutamaan orang yang berpuasa. Malaikat pun tak tahu berapa balasannya. Sampai-sampai Allah sediakan untuk orang puasa itu pintu spesial, Babur Rayyan, pintu Rayyan, spesial untuk puasa, orang-orang berpuasa masuk surga. Sehabis semua orang puasa masuk surga, ditutup pintu itu lagi, khusus untuk orang berpuasa. Maka pergunakanlah sepanjang siang berpuasa, puasa wajib ataupun puasa sunat untuk berdoa. Termasuk dalamnya doanya orang yang berbuka dari puasanya. Di maghrib cukup tu banyak orang nak makan, tapi tidak semua orang nak makan ko puasa nak. Ada orang nak makan malam maghrib, tapi bisa jadinya tidak puasa. Berbeda nanti orang berbuka ke orang puasa. Lalunya berdoa ketika selesai berbuka, atau akan berbuka, atau di tengah-tengah berbuka, berdoa kepada Allah mustajab. Kenapa? Itu kemuliaannya. Allah langsung balas sedunia bagi orang berpuasa itu, doanya mustajab, dan di waktu berbuka pun dia dapat kegembiraan. Di tengah-tengah kegembiraannya berbuka itunya, kalau berdoa langsung Allah kabulkan Allah. Bahkan ketika berbuka itu, kalau berdoa kepada Allah untuk dibebaskan, diselamatkan daripada neraka, dikabulkan Allah jika sungguh-sungguh. Istimewaan. Jangan dianggap remeh doa orang yang berpuasa. Tetapi mentang-mentang dia berpuasa, jika dia berdoa tidak memenuhi syarat kafiat dan adab, tidak jodoh. Karena nanti penyebab doa tidak dikabulkan. Maka oleh sebab itu ketahui pula lah apa syarat-syarat kafiat dan apa adab-adab yang mesti dipenuhi sebelum kita berdoa. Walaupun kita berpuasa, tapi kalau tidak sesuai lo dengan prosedurnya, proposalnya tidak lengkap, tidak dikabul. Jangan kau ditumpalai lo Allah. Apalah puasa nak gua. Allah berdoa lo, tapi tidak lo kabulkan doa Allah doa. Itu mentumpalai Allah. Lengkap lah syarat-syaratnya, kaifiat, tata cara dan adab-adab dalam berdoa. Adab pun acok kanai pak. Adab berdoa acok kanai. Banyak adab-adab. Di antara yang paling penting adalah yakin, penuh harap,
Tazallul, merendah-rendah, merendah-rendah. Tidak jemu, tidak bosan, tidak penat, mau ulang-ulang doa itu. Itu yang agak terlelai kita. Kalau berdoa jam basilaih, saya berdoa basilaih. Basi kau kebanyak, cik basilaih. Ngaminta ke antara yo indak saya gayanya. Nyo minta aku serius, sungguh-sungguh penuh harap, merendah-rendah memohon-mohon. Sering menyebut nama-nama Allah. Baru. Tapi kalau berdoa antara yo indak saya enggak. Wa antum muqinuna. Kamu harus yakin jika kamu berdoa itu. Itu yang kedua, yang ketiga, step lain. Yang ketiga, kadang-kadang kurang kita perhatikan orang yang kalau berdoa. Wa da'atul mazlumi yarfa'u Allahu fawqal ghamam wa tufattahu laha abwabus sama'. Doanya mazlum, orang yang dianiaya. Bukan yang teraniaya, orang yang dianiaya. Sebab orang-orang sering menerjemah bahasa orang-orang yang teraniaya, tidak, dianiaya. Mazlum. Baik orang yang dianiaya atau teraniaya bahasa itu juga tu Muslim, mukmin ataupun orang kafir dan orang fajir. Jika dia dianiaya, padahal dia ahli maksiat atau non-muslim, jika dia berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah. Masa ahli maksiat berdoa dikabulkan Allah? Iya. Orang kafir dikabulkan Allah. Kenapa? Allah itu tidak suka kepada kezaliman. Allah itu mengharamkan zalim itu kepada dirinya sendiri, dan Allah jadikan juga zalim itu haram kepada sama kita. Bukan lantaran kekafirannya, bukan karena dia ahli maksiat, tapi lantaran dia atau dia naya. Jika dia berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh meminta, dikabulkan Allah. Hati-hati kita kalau kita orang bagak, orang macik, orang punya, orang berkuasa, jangan sampai orang lain teraniaya di kita. Karena biasanya yang melakukan tindakan menyebabkan orang teraniaya itu orang nampik suka tu, orang bagak, orang mempunyai orang berkuasa, celai tinggal tampuak sedang di tangan pada rantai zalimi. Hati-hati, judulnya ittaqu, hati-hati, waspada dan takutlah kamu kepada da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Tidak pun dia berdoa, Allah nanti akan beri balasan kepada orang yang zalim, apalagi dia berdoa. Lebih-lebih itu pemimpin. Nabi sendirilah langsung menuakan. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan perkara umatku, apapun yang diurusinya, apapun yang perkara apapun yang sedang ditanganinya, yang dipercaya, dikasih amanat, dipilih dan ditunjuk, diangkatnya untuk mengurusi urusan umatku. Fasyaqqa alaihim, dia mempersulit, mempersusah ketika umatku itu mengurus satu urusan, balik-balik, batia-tia, bationg-tiong, seorang sulit jadinya. Padanya diangkat, ditunjuk, diberi amanah,
dipilih untuk menduduki posisi itu, dipercaya. Ternyata ketika orang mengurus urusan, syaqqa alaihim, dipersusah, dipersulit, diperpayah, letih orang gara-gara itu, panik orang, habis biaya orang. Kata doa Nabi, fashkuk alaih, ya Allah, persulit urusannya. Bikin payah urusannya Allah, bikin susah orang tu kalau mengurus apapun. Bukan hanya dirinya saja, ya keluarganya bikin susah. Sabotnya lah menyusahkan. Al jaza'u bin jinsi amal. Balasan sesuai dengan jenis tingkah laku pekerjakan kita. Hati-hati kita kalau suka mempersulit orang. Siasat, kalau ingin dipermudah urusan kita, mudahkan orang. May yassara Allah. Siapa yang memudahkan, Allah mudahkan. Biasanya orang-orang tentu orang-orang nala diberi amanat, diberi jabatan, ditunjuk, dipilih. Alasannya sebalik-balik pinggang. Termasuk pengajar-pengajar di tempat-tempat tertentu. Orang mengurus urusannya, menyelesaikan skripsi segala macam, banyaknya seginyang-seginyangnya, sulit nanti. Bikin frustasi mahasiswa, ada yang stres, ada yang meranti selai. So sulit mengurus, minta tanda tangan susah. Bapak ibu kalau kita memaci asli pacik pemudah salah selai nak melanggar, selai nak bertentangan dengan agama, selagi tidak menobrak aturan-aturan yang disepakati. Permudah salah, apa susahnya mempermudah? Siapa yang persulit? Nabi itu doanya kan makbul itu. Fashkuk alaih, pas susah orang ko ya Allah. Walaupun dia rajin beribadah, tapi ada yang susah dia. Payahnya, bang kok payah. Dia lupa itu doa Nabi itu. Orang lancar-lancar sih, selesai serusan. Tiba-tiba payah-payah saja. Ada masalah. Bisa jadi itu. Karena kerajaan mempepayah orang, apalagi pemimpin. Ya Allah, siapa yang memimpin, mengurusi man waliya min amri ummati syai'an farafaqa alaih, farafaqa bihim, lalu dia itu mempermudah, memperlancar, mengasihi, menyayangi orang yang dipimpinnya, farfuq alaih, maka perlakukanlah orang ini lemah lembut dengan penuh kasih sayang Allah. Itu doa Nabi. Hadis sahih Muslim 1828. Kaitannya cukup, tapi doa orang yang dizalimi. Tanpa kita sadar barangkali kita pernah menzalimi orang, tapi kita tidak mengakui. Merampok, merampas, menipu, mengicuh, curang, khianat. Itu zalim, mengkhianati orang, mencurangi orang, membohongi orang, menipu orang, mengicuh orang, atau malah mempergunjingkan orang, menuduh-nuduh orang, menyebar-nyebarkan segala sesuatu daripada tentang perkara orang. Itu menzalimi orang. Andai kami berdoa, bagaimana? Apalagi yang dizalimi itu orang yang baik, orang saleh, doanya kepada Allah. Makanya Nabi pesan, hati-hati, ittaqu, hati-hati, waspada dan takutlah kalian atau engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Ya rafa'ahu Allahu fawqal ghamam wa tufattahu laha babus sama'. Maka doa-doanya itu ada malaikat spesial yang melaporkannya khusus kepada Allah, dan dibuka pintu-pintu langit untuk menerima pengabulan doanya. Tufattah, dibuka untuknya pintu-pintu langit ketika dia berdoa, langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, atau doa itu sendiri yang langsung naik ke atas. Tidak ada yang dapat menghambat, menghalanginya.
Lalu Allah berfirman ketika dia berdoa, wa yaqulu rabbi wa izzati, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, la ansurannaka, pasti sungguh aku akan menolongmu, walaupun tidak sekarang, walau ba'dahin, walaupun nanti di suatu waktu, aku pasti akan menolongmu, kata Allah. Tidak kini, besok, pokoknya kalau nya berdoa sungguh-sungguh, Allah akan kabulkan doanya. Awak zalim korang, pada selantiangan, bagak siwak, awak orang macik, awak orang punya nagari ko tampuknya dawak, iyalah berdoa orang kan tak kabur dah, tak kini nanti dah, sepekan, sebulan, setahun, Allah kabulkan doanya. Namanya walau ba'dahin, walaupun tak ketika itu, Allah pasti akan kabulkan doa orang. Tentu doa orang yang teraniaya aku macam-macam. Cuman doa orang yang teraniaya aku, catatan cik, jangan doanya melebihi daripada tindakan penganiayaan orang lain kepada dirinya. Contoh, awak dikecoh orang, kami laki-laki ko kan orang raya aja kok. Kalau belanja barangnya orang segitu saya. Kiranya lah dikecoh orang, dilodi orang. Ambo dulu pernah cerita dulu pak kawan ketika ambo masih bujang-bujang tangguang di Masjid Raya, ambo remaja di sini dulu. Belanja ke pasar lereng. Sangka itu di pengeluan ko masih banyak orang jual-jual lapiak mensiro. Mesti terbayang. Halo. Di penanjaan sana. Kawahnya kan banyak orang geleng-geleng buah. Sampai ke jangan gantuang. Ada amak-amak menjual pokai. Awak teragak di pokai. Paya kawan. Encak pokai mak, encak nak. Kami teragak pokai. Wah, cari tu dan tiang. Kalian nak ngajamin. Mau jual saya kami kamak di mak, kami nak tentu pakai encak di. Wah, kau nak balik ke suka balik. Harga 25 ketikanya, 25. Tapi tak kicuah kau sakit hatinya. Ibu kak di kantor remaja ada wah bau urek-urek berai-rai pakai. Doa nak ibu ji lah paru yamak tu. Nak kebun Tuhan tu. Sebab tak kicuah segitu no. Apa orang buncit ndak imbang. Jadi imbang nak no. Jangan doa kita ko lebih parah lo daripada awak nak kena dari kebun Allah. Kain awak kepacak dia gara-gara orang kacang bonda. Nak jangkang lah nak mau dah kebun. Nak imbang.